Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin bersama-sama mengajak ikhwan wal akhwat untuk membahas salah satu mutiara-mutiara dalam Al-Quran. Wabil khusus kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penjelasan yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 11, di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 11 ataupun 12 ini membahas tentang orang-orang yang bertakwa, beriman, dan juga orang-orang kafir, atau dalam arti bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 11 ini Allah menjelaskan dan menggambarkan bagaimana kriteria-kriteria dua jenis makhluk Allah, yang mana dalam ayat pertama dijelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Untuk pertama, saya akan membatasi dulu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, yang mana di ayat ini kalau dijumlahkan dengan ayat yang 12 sampai ayat 12, Allah membuat sekat bahwasanya ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan tentang bagaimana kriteria orang-orang yang bertakwa. Yang mana di ayat yang kedua, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, bahwasanya Allah menerangkan kepada kita bahwa sekaligus Allah menyampaikan statement bahwasanya firman-Nya dalam wujud Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang tentu saja tidak semua orang mampu menjadikan firman Allah ini, Al-Quran ini, sebagai petunjuk. Dijelaskan dalam kalimat selanjutnya bahwa Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya ini Al-Quran ini akan menjadi petunjuk dan juga tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi bagi siapa? Yakni dijelaskan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga sebelum kita menjelaskan tentang rincian kriteria daripada orang bertakwa, kita perlu pahami apa makna daripada petunjuk dan apa pengaruhnya, apa gunanya, fungsinya daripada petunjuk. Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam kehidupan nyata bahwasanya petunjuk ini adalah merupakan cara, alat yang bisa menghantarkan seseorang kepada yang dituju. Misalkan kita ingin pergi ke suatu tempat, kemudian kita tidak memiliki petunjuk-petunjuk kepada tempat tersebut, maka itu akan menghasilkan kita yang tidak akan sampai kepada tujuan tersebut. Misal kita dari Bandung mau ke Jakarta, sedangkan kita tidak tahu rute ataupun jalan daripada ke Jakarta tersebut, maka tentu saja tidak akan sampai kepada apa yang kita tuju. Nah, yang dimaksud bahwa Dzalikal kitabu, bahwa kitab ini adalah petunjuk dan tidak ada keraguan, artinya sangat jelas dan gamblang. Ini artinya bahwasanya Al-Quran bisa memberikan kepada manusia atau makhluk Allah
petunjuk yang tentu saja fungsinya untuk menghantarkan manusia kepada apa yang ditujunya. Di sini tidak berbicara tentang apa yang menjadi tujuan hidup, belum disampaikan, belum dibahas tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup daripada manusia itu sendiri. Tapi Allah membuat dialektika, membuat satu judul besar dulu, bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita harus paham fungsi petunjuk itu adalah untuk mengarahkan seseorang kepada apa yang ditujunya. Sehingga syarat yang menginginkan petunjuk adalah dia yang punya tujuan hidup. Dia yang hidupnya bukan hanya sebatas mengenyangkan perut, bukan hanya sebatas memenuhi hawa nafsunya, karena itu tidak perlu mendapatkan petunjuk. Justru orang-orang seperti itu adalah yang tidak mengindahkan dan juga tidak memerlukan petunjuk daripada Tuhannya. Tetapi dia yang seperti itu adalah tentu saja yang justru tidak menjadikan petunjuk hidupnya daripada Tuhannya. Artinya bahwa kembali lagi kepada topik bahasan bergaris besar daripada petunjuk, bahwasanya petunjuk ini sangat harus dipahami dulu, bahwasanya manusia memang butuh akan petunjuk dalam hidupnya. Yang mana ketika tujuan hidupnya adalah akhirat, maka petunjuk tentang akhirat yang dibutuhkan oleh manusia. Jika hidupnya hanya untuk bersenang-senang, maka manusia tidak perlu petunjuk Al-Quran. Sehingga dijelaskan dalam ayat yang secara lengkapnya dalam ayat 2 ini, bahwa hudal lil muttaqin, bahwa petunjuk ini bagi orang-orang yang bertakwa, karena orang-orang bertakwa dia menginginkan, dia tujuan hidupnya adalah untuk yaumil akhir, untuk bertemu dengan Tuhannya dalam ridhonya. Sehingga jelaslah dapat dipahami bahwa ayat kedua ini selain menjelaskan tentang fungsi Al-Quran, juga menjelaskan tentang bahwa manusia mempunyai tujuan dalam hidupnya. Harusnya mempunyai tujuan dalam hidupnya. Sehingga nanti di topik-topik yang selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan daripada hidup manusia? Kalau secara ringkas dalam topik bahasan ini, mungkin saya akan sedikit menjelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya manusia tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah. Sehingga jelaslah bahwa makna ibadah di sini kalau kita ringkas, bahwa hakikatnya manusia hidupnya ada tujuan. Sehingga bagaimana cara mencapai tujuan itu? Maka dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama bahwa untuk meraih tujuan itu adalah memerlukan petunjuk. Maka Al-Quranlah yang berfungsi untuk itu. Cuman syaratnya adalah bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk. Pertama, dari mulai dibaca supaya tidak ada keraguan tentang orang yang membacanya, maka Al-Quran atau Allah menjelaskan dengan di awal bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan. Benarkah Al-Quran tidak keraguan? Tidak ada keraguan. Lalu bagaimana orang yang baru belajar Al-Quran? Apakah ini tidak relevan? Atau kita yang tidak memahami makna daripada bahwa Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan? Jadi yang dimaksud dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin adalah Al-Quran ini akan menjadi petunjuk pun tidak akan mendapat keraguan di dalamnya jikalau alias ada syaratnya, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kalau sederhananya dibahas di awal ini, orang yang bertakwa adalah dia yang mau menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tanpa dia berpikir-pikir, tanpa dia malas, tanpa dia lalai terhadap perintah-perintah dan juga larangan-larangan di dalam Al-Quran. Kalau kita
mengacu kepada pengertian takwa menurut para ulama. Imtinsalul ma'murat wajtinabun nawahi. Jadi jelaslah di sini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama Al-Baqarah ayat 2 ini menjelaskan tentang petunjuk Al-Quran adalah kebutuhan daripada seluruh makhluk Allah, wabil khusus yang tentu saja yang menjadi objek daripada kehidupan ini, yakni manusia. Al-Quran menjadi petunjuk, harus menjadi petunjuk dan harus dipahami sebagai petunjuk benar-benar dalam hidupnya. Artinya bagi siapa saja manusia di muka bumi ini harus meyakini bahwa hudal lil muttaqin. Al-Quran memang menjadi petunjuk dalam hidup seseorang. Sehingga implikasinya, konsekuensinya, siapa saja yang dia merasa hidup dan mengaku bahwa dia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhannya, maka harus mempunyai pedoman wajib, yakni Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-harinya dia harus mengacu kepada Al-Quran. Misalkan, bagaimana cara dia misalkan berhubungan dengan sesama, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, bagaimana dia cara bermuamalah, bagaimana dalam kehidupan berpolitik, berekonomi, maka orang yang ingin, yang mempunyai tujuan hidupnya, maka akan dikembalikan lagi kepada Al-Quran dalam kehidupannya. Sehingga jelas makna mutiara yang bisa kita ambil dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 2 ini adalah, poin pertama adalah kita harus meyakini dan menyepakati bahwa satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk ataupun arah kepada tujuan hidup kita adalah Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap aspek kehidupan kita, tanpa parsialitas, artinya tanpa memilah dan memilih mana yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Jangan seperti itu. Tetapi apa yang tercantum dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, wajib kita ikuti. Itulah orang yang dimaksud menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan yang dimaksud orang yang tidak meragukan daripada kebenaran Al-Quran. Yang menjadi tentu saja kita pahami bahwa menjadi syarat dan rukun daripada keimanan kita, yakni iman kepada Allah, harus meyakini juga utusannya, yakni Nabi Muhammad. Tidaklah dikatakan mengimani Nabi Muhammad kalau kita meragukan Al-Quran. Maka salah satu bukti daripada orang yang tidak meragukan Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Selanjutnya, dalam kalimat lengkapnya, terjemahan lengkapnya, yakni menjadikan petunjuk dan tidak ada keraguan. Yang kita harus garis bawahi adalah tidak ada keraguan. Apa yang dimaksud tidak ada keraguan? Tentulah kita paham secara umum bahwasanya orang yang ragu adalah orang yang mang-mang. Orang yang dia ketika mau bergerak atau bertindak, dia terhenti. Itu ragu. Karena ragu dalam dirinya. Pengertian keraguan mengandung arti yang sangat dalam, bahwasanya kenapa Allah menempatkan dalam kata tidak ada keraguan dalam kitab ini, karena dalam hal mempelajari dan juga mengikuti firman Allah, ini akan terhambat jika ada keraguan dalam diri seseorang tersebut. Jadi juga menjadi jawaban bahwa kenapa misalkan manusia, kebanyakan manusia tidak mengindahkan Al-Quran, hakikatnya adalah karena mereka ragu. Jangankan jauh-jauh mau mempraktekkan atau melaksanakan perintah dan larangan Al-Quran, mau membacanya saja, kenapa masih banyak orang yang tidak menganggap penting daripada membaca Al-Quran? Karena hakikatnya adalah kata ragu-ragu ini. Orang yang dia ragu terhadap sesuatu, maka dia tidak akan mencintai apa yang
sesuatu tersebut. Sehingga jelaslah bahwa Allah menempatkan kata ragu-ragu dalam kalimat dzalikal kitabu la raiba sebelum kata petunjuk. Ditempatkan dulu kata ragu-ragu supaya kita ketika memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk ini tidak ada hambatan, sehingga dapat tereksekusi dengan baik apa yang menjadi arahan dan juga instruksi Tuhannya kepada makhluknya. Semisal wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ketika membaca hal itu, jika diawali dengan keraguan, maka jangankan mau membacanya, mendengarkannya saja, mengindahkannya dia tidak mau. Apalagi mendalami makna daripada perintah wala taqrabuz zina. Sehingga jelaslah banyak fenomena di kehidupan nyata. Orang yang memakai hijab, orang yang KTP-nya muslim masih melaksanakan praktek-praktek yang disebut atau tenannya di kehidupan sekarang adalah istilah pacaran. Ini yang dimaksud bukti daripada adanya keraguan dalam Al-Quran. Sehingga jangankan dia mau melaksanakan Al-Quran, toh perintahnya pun dia tidak tahu bahwa ada larangan terhadap hal tersebut. Allah dengan tegasnya seperti itu. Jadi jelaslah arti makna daripada Allah menempatkan kata tidak ada keraguan dalam Al-Quran sebelum kata petunjuk. Karena tidak mungkin seseorang akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jika dia masih ragu terhadap Al-Qurannya, terhadap firman Allahnya. Sehingga kesimpulan dari dua kalimat ayat Al-Baqarah ayat kedua ini, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita cut dulu istilah takwanya. Keraguan sebagai petunjuk, artinya tidak ada keraguan sebagai petunjuk. Kita dapat pahami bahwa untuk mencapai status ataupun fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, haruslah menghilangkan keraguan-keraguan dalam diri kita terhadap Al-Quran. Imani Al-Quran dengan sebenar-benarnya, raih atau rubah keraguan ini menjadi sebuah keyakinan yang betul-betul hak. Sehingga kita tertarik menjadi Al-Quran menjadi magnet bagi kita untuk meraih daripada tujuan tersebut. Semisal kita ingin menjadi sukses menurut Allah, sukses di akhirat dan di dunia, maka cara terbaik kita adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagaimana menjadi orang yang sukses versi Al-Quran. Kemudian setelah itu dijelaskan di ayat selanjutnya, yakni bagaimana siapa kriteria orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tentu saja Allah menggunakan kata lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan besarnya, apa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa? Kenapa di sini tidak lil iman? Kenapa di sini katanya tidak lil muslim? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muslimin lil imanin. Kenapa katanya lil muttaqin? Tentu saja ada penjelasan yang harus kita kaji secara mendalam. Bahwasanya kalau kita misalkan kaji secara umum dulu, apa itu takwa tadi sudah digambarkan bahwa kesepakatan ulama menyepakati arti takwa adalah imtimsalul ma'murat wajtinabun nawahi, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini dapat kita pahami bahwa secara sederhana takwa adalah orang yang dia menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, kalau kita pakai kesepakatan ulama seperti itu, maka tentu saja
bagaimana seseorang itu dapat menjadikan Al-Quran, dikatakan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, jikalau dia tidak menjalankan perintahnya. Untuk apa menjadi petunjuk jika tidak dijalankan? Artinya ini bertolak belakang. Jadi benarlah dipahami bahwa Al-Quran ini tidak akan menjadi petunjuk jika tidak dijalankan. Tapi sebaliknya jika dijalankan maka ini akan menjadi petunjuk. Dan itulah yang dimaksud kesepakatan para ulama adalah orang yang bertakwa menjalankan perintahnya. Cuman permasalahan besarnya adalah modal seperti apa? Kekuatan seperti apa? Dorongan seperti apa yang mampu manusia menjalankan perintah Tuhannya? Allah dengan firman-Nya menjelaskan di ayat selanjutnya. Kalau topik bahasan takwa ini nanti kita akan khususkan pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Secara ringkasnya, orang yang bertakwa ini dijelaskan oleh Allah adalah yang pertama dalam ayat yang ketiganya, yakni syarat yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama adalah iman kepada perkara gaib. Pembahasan kita selanjutnya adalah iman kepada perkara gaib. Kenapa manusia yang bertakwa, yang dikatakan bertakwa itu harus beriman kepada perkara gaib? Tentu saja kita pahami, bahkan saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya bahwa iman kepada perkara gaib ini bukan hanya masalah kita meyakini terhadap hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh kita. Pertama yang harus jadi topik bahasan kita, apa saja yang dimaksud perkara gaib. Yang kedua, apa itu arti iman? Yang nanti tentu saja saya akan menjelaskan detailnya tentang iman di topik bahasan judul besar iman. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas bahwa syarat yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa adalah dia mengimani kepada perkara gaib. Ini harus dipahami yang namanya perkara gaib. Kenapa menjadi ditempatkan pertama di ayat ketiga surat Al-Baqarah? Karena tentu saja firman Allah adalah sesuatu yang gaib. Kita sudah mengetahui sekarang Al-Quran secara nyata itu tidak gaib karena kita bisa melihat Al-Quran. Tapi apakah ini firman Allah? Tapi apakah benar ini adalah perkataan Allah, Tuhan? Inilah yang patut kita yakini, kita imani karena perkara gaib. Dan juga Allah memiliki sifat gaib. Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Allah tidak bisa didengar secara kasat mata, secara panca indera. Itulah yang membutuhkan yang disebut wal alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kalau kita kembalikan kepada statement tadi bagaimana seseorang mampu menjalankan perintah Allah, mampu menjalankan Al-Quran sebagai petunjuk jika dia tidak mau menjalankan, pun sebaliknya dengan bagaimana seseorang itu akan menjalankan jika dia tidak mengimani daripada perkara gaib. Sehingga jelaslah dapat kita pahami, dapat kita simpulkan bahwa iman kepada perkara gaib ini menjadi modal dasar, menjadi titik awal yang harus dimiliki oleh orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dia harus membangun keimanan dia terhadap perkara gaib, terhadap Allah misalkan yang menjadi perkara gaib yang pertama, karena sebagaimana urutan daripada iman itu sendiri adalah iman kepada Allah, dan juga banyak hadis-hadis dan juga keterangan-keterangan yang mengharuskan kita beriman kepada Allah. Pun secara logisnya memang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa dia mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ataupun awalun wajibun alal insan ma'rifatu billah, yang pertama diwajibkan dalam
agama adalah mengenal Allah, tentu saja itu sangat masuk akal. Karena memang bagaimana dia akan menjalankan perintah Allah kalaupun dia tidak mengenal Allah itu sendiri. Kemudian ditransfer lewat firman dalam bentuk Al-Quran, bagaimana dia akan menjalankan Al-Quran kalau dia itu sendiri tidak mengimani pada Al-Quran itu sendiri. Iman kepada perkara gaib, sehingga dapatlah kita simpulkan secara singkat, ini menjadi landasan dasar, menjadi pondasi utama daripada seseorang yang beriman, yang bertakwa, untuk meneruskan kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Iman kepada perkara gaib ini menjadi modal dasar yang harus dibangun dan juga dimiliki oleh manusia atau makhluk Allah. Kita contoh, kita survei misalkan. Apakah setiap manusia di muka bumi ini iman terhadap perkara gaib? Pada hakikatnya, setiap manusia mengimani kepada perkara gaib. Cuman perkara gaib di sini diartikan dengan salah. Apa yang dimaksud perkara gaib? Ada dia yang meyakini Yesus sebagai perkara gaib yang harus diimani. Dalam konteks internal Muslim, iman kepada perkara gaib dipahami meyakini akan adanya hantu, pocong atau genderuwo dan lain-lain. Banyak di luar sana yang dia takut akan sesuatu hal yang justru menurut Al-Quran tidak jelas keberadaannya, tapi diyakini sampai sebegitu kuatnya, alias dia tidak ragu bahwa pocong ada, tuyul ada, sehingga efeknya ketika dihantui akan hal-hal itu, sehingga efeknya benar-benar dihantui akan hal itu. Banyak yang takut akan hal-hal seperti itu. Apakah ini yang dimaksud daripada iman kepada perkara gaib? Cuman apakah itu disebut benar? Apakah itu yang dimaksud mengimani kepada perkara gaib? Kan tentu saja salah. Sangat salah besar. Sehingga perlu penjelasan apa itu arti iman. Apa itu arti takwa. Iman seperti apa yang dimaksud kepada perkara gaib, ini yang perlu kita bahas nantinya. Yang akan dijelaskan oleh saya nanti di pembahasan khusus iman. Cuman secara singkatnya di sini kita mafhum saja bahwa Al-Quran karena kepada orang Muslim, sehingga iman kepada perkara gaib ini harus menjadi modal dasar, titik berangkat, dan juga pondasi utama daripada seseorang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Selanjutnya, bahwa syarat yang kedua seseorang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk adalah iman kepada perkara gaib yang pertama tadi. Yang kedua adalah wa yuqimu nas-sholat. Kalau di pemahaman umum tentu saja memahami sholat secara sederhana, sangat sederhana. Karena sholat dipahami hanya sebatas ritual. Tapi kalau kita simak secara mendalam kata wa yuqimunas sholat, pertama sebelum kita mengkaji tentang arti sholat, kita kaji dulu wa yuqimunas sholat. Dan kenapa Allah memilih wa yuqimunas sholat, tidak misalkan ritual-ritual yang lain. Tapi di sini Allah menempatkan syarat orang yang bertakwa adalah yang menjalankan, yang menegakkan sholat. Sehingga patut kita menggali lebih dalam apa makna daripada itu sholat. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau saya pribadi menyimak kata wa yuqimunas sholat, menegakkan sholat, adalah tentu saja ada sesuatu yang harus dibangun daripada sebelum terlaksananya sholat. Ada syarat prasyarat. Ada elemen-elemen yang terciptanya sebuah ibadah, kalau dimakna ibadah yang disebut sholat. Apalagi kalau kita misalkan gali lebih dalam tentang hikmah daripada sholat itu sendiri.
Perhatikan misalkan gerakan sholat. Perhatikan kenapa sholat itu harus berjamaah. Di sana ada makmumnya, di sana ada imamnya. Ini adalah filosofi yang tentu saja mengandung banyak hal, banyak makna. Apalagi juga kita lihat bagaimana sebelum terlaksananya sholat harus dengan syarat wudhu, yang mengandung arti harus terbebaskan ataupun terhilangkan dari najis dan juga noda dalam ketika menghadapi atau menghadap Tuhannya. Sehingga kalaulah boleh saya mengambil nilai-nilai atau mutiara-mutiara daripada wa yuqimuna sholat. Yang pertama, kalau dalam aspek secara sosial, bahwa syarat sholat ini menjadi orang yang bertakwa adalah dia mampu menjadikan sholatnya sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa saya sebutkan ini sebagai aspek sosialnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar? Karena sebagaimana rukun dan juga fungsi sholat itu yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa sholat itu harus berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Harus menjauhkan dirinya daripada perbuatan maksiat, dosa, dan juga hilaf. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa wa yuqimuna sholat menjadi syarat takwa, karena permasalahan takwa ini bukan hanya membutuhkan keimanan terhadap perkara gaib, tetapi juga artinya bukan hanya hablum minannas, tapi juga adalah bukan hanya hablum minallah, tapi juga harus terciptanya hablum minannas dengan baik dan benar. Salah satunya dengan wa yuqimuna sholat. Kita bisa lihat aspek sosial dalam sholat. Bagaimana terciptanya sebuah lingkungan, sebuah situasi yang dia antara si miskin dan si kaya tanpa pandang bulu, tanpa mengenal kaya dan miskin, tanpa mengenal pakaian jelek dan murah dan lain sebagainya. Dia dikumpulkan dalam satu shop. Dan juga kalau kita lihat dalam konteks berjamaahnya, tidak mengenal imam yang dia lulusan S3, S5 dan sebagainya, tetapi hanya disebut syarat yang disebut imam, baligh dan lain sebagainya yang nanti dijelaskan di penjelasan bab sholat. Tapi kesimpulannya bahwasanya dalam aspek sosial atau dalam konteks hablum minannas ini juga menjadi dasar dan modal yang harus dipenuhi dan tercapai bagi untuk orang-orang yang bertakwa. Terciptanya sebuah kehidupan sosial yang baik dan benar ini menjadi syarat takwa. Yang tentu saja nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang lainnya bahwasanya apa yang menjamin seseorang itu baik dan benar dalam konteks hablum minannasnya. Cukupkah misalkan sholat berjamaah di masing-masing wilayah ini menjadi jaminan daripada takwa? Tentu saja ini menjadi pembahasan juga. Tapi pada konteks hari ini saya ingin menjelaskan bahwa syarat takwa secara ringkasnya adalah dia hablum minannasnya, artinya program daripada kehidupan bermasyarakatnya, kehidupan dalam dunianya, tasyri'nya ada. Harus ada agenda tasyri'nya, agenda hidup dalam kehidupannya seseorang yang mengaku dia bertakwa. Artinya punya rincian-rincian program daripada kehidupan seseorang yang dia mengaku iman kepada perkara gaib. Ketika menyadari Allah sebagai penciptanya, ketika menyadari Allah sebagai Tuhannya, maka tentu saja ada program-program ataupun amanah-amanah yang dibebankan kepada manusia tersebut. Salah satu yang digambarkan wa yuqimunas sholat. Kalau kita mengaca kepada sholat, misalkan ada rukunya, ada sujudnya, ada salamnya dan sebagainya, maka pun sama dengan perkara gaib ini. Ada yang dimaksud orang yang dia meyakini terhadap perkara gaib, maka dia juga akan lahir konsekuensi dalam kehidupannya. Dia punya agenda hidupnya. Dia punya tujuan yang jelas.
Tidak seperti manusia-manusia biasa yang dia habis waktunya untuk mencari untuk memenuhi perutnya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa wa yuqimuna sholat sebagai aspek yang disebut aspek hablum minan nas, dalam arti adalah yang mengatur bagaimana syariah ini terwujud dalam kehidupan realitas manusia dengan manusia. Harus terjamin, harus ada jaminan hal itu. Harus punya agenda hidup. Seorang yang mengaku dia memiliki tujuan, maka konsekuensinya dia ada agenda hidup dan dalam kehidupannya. Selanjutnya, syarat yang ketiga yang dimaksud yang kita bisa ambil mutiara dalam surat Al-Baqarah ayat 3 adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau berbicara rezeki dinisbatkan kepada material, harta, benda, maka dapatlah kita pahami bahwa perintah Allah, syarat yang menjadi takwa adalah tentu saja bukan hanya meliputi dirinya sebagai fisikia, tetapi apa yang melekat pada manusia tersebut tentu saja adalah rizki. Rizki di sini adalah tentu saja kalau dipahami secara umum, dia yang memiliki harta, dia yang supaya memahami bahwasanya wa mimma razaqnahum di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allahu mulkus samawati wal ard. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Hal pertama dalam poin wa mimma razaqnahum yunfikun adalah yang pertama dan lebih utama daripada makna itu adalah Allahu mulkus samawati wal ard. Allah pemilik semua yang ada di muka bumi. Dia yang hartanya misalkan triliun-triliunan, hakikatnya adalah milik Allah. Pun dia yang tidak memiliki apa-apa dalam kehidupannya, misalkan hanya memiliki rumah kontrakan misalkan, itu hakikatnya milik Allah semua. Sehingga tidak ada bedanya. Artinya menjelaskan tentang kesamaan taraf hidup manusia yang bukan intinya adalah bukan harta. Tetapi dijelaskan dalam ayat 3 ini sangat jelas bahwa yang membedakan orang bernilai tinggi dan terhormat dan mulia adalah dia wa mimma, dalam sebagian apa yang dirizkikan Tuhannya kepada mereka, dalam hal ini makhluk ciptaannya, orang yang berbeda dan mempunyai keistimewaan adalah dia yunfikun. Dia menginfakkan sebagian rizki yang diterima oleh dirinya. Karena dia memahami bahwa apa yang diterima oleh dirinya meskipun lewat syariat dia mencari nafkah dengan tenaga dan keringat, tetapi dia meyakini bahwa itu semua dari Tuhannya. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk menginfakkan sebagiannya, maka dia akan melaksanakan. Dan itulah orang yang menjadi syarat. Konsekuensi dari statement yang pertama, iman kepada perkara gaib, kemudian selanjutnya adalah konsekuensi dari dia yang wa yuqimuna sholat, tidak akan berarti jika dia tidak menghasilkan konsekuensi dia mempunyai kewajiban sosial terhadap sosial dan juga kewajiban yang disebut transenden terhadap Tuhannya. Bukti terhubung Tuhan dengan makhluknya adalah dia ketika mendapatkan harta bendanya, dia meyakini bahwa itu semua bukan miliknya. Sehingga konsekuensinya dia akan menjalankan perintah daripada Tuhannya yang menitipkan daripada harta bendanya. Yunfikun. Makna yunfikun di sini harus dipahami seperti itu lebih jauhnya. Jadi syarat takwa yang ketiga adalah dia wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia secara sosial masyarakat, dia secara hablum minan nas juga mampu memahami kewajiban, hak dan kewajiban terhadap sesama. Apalagi dijelaskan tentang bahwa status muslim ini hakikatnya bersaudara. Apalagi kalau dikaitkan dengan hal itu lebih dalam lagi.
Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun ini sebagai aspek yang disebut program ataupun kewajiban yang tentu saja melekat dan mengikat kepada seseorang yang dia tentu saja menegakkan sholat tadi. Menegakkan sholat dipahami tadi sebagai sebuah syarat wajib bagi seseorang yang tentu saja yang mengimani kepada Tuhannya, maka dia harus berada dalam satu sistem yang disebut sholat. Sholat itu adalah sebuah sistem. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun adalah program, salah satu program yang sangat luas pemaknaannya. Ada kewajiban-kewajiban hablum minanas yang tentu saja terikat dengan hartanya dan juga jiwanya. Kalau kita maknai jiwanya dalam konteks sholat, sah-sah saja. Tapi intinya bahwa sholat ini menggambarkan sebuah sistem yang harus menjamin hablum minanas ini terlaksananya dengan baik menurut Al-Quran yang nanti dijelaskan bagian-bagian item-itemnya. Selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 4 juga tidak cukup hanya dengan 3 syarat ini menjadi dikatakan seseorang itu bertakwa. Tapi juga dijelaskan dalam ayat keempatnya. Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sebelum kita bahas secara keseluruhan, saya akan membagi dua dulu ayat yang keempat ini. Kalimat pertama dalam ayat 4 ini menjelaskan tentang bahwa kita sebagai orang yang bertakwa ini harus mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada nabinya. Kalau kita mengacu kepada akhir zaman, maka kita adalah umat Nabi Muhammad. Maka kita harus mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Pertanyaan ataupun yang harus digarisbawahi dalam ayat 4 ini, Allah menggunakan dialektika waladzina yu'minuna bima unzila. Kenapa tidak langsung saja iman kepada Rasul? Tapi Allah menggunakan kata waladzina yu'minuna bima unzila, yaitu mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan. Nah, di sini harus dipahami bahwa Allah menggunakan dialektika ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini merupakan proses daripada Allah menunjukkan sistem kebenaran ini. Al-Haq ini adalah ada proses penurunan wahyu. Ada proses ilahiyahnya. Kalau kita mengacu kepada sejarah bagaimana peristiwa turunnya surat Al-Alaq atau yang disebut wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, maka ini sebagai sebuah kajian yang tentu saja harus kita angkat. Bahwa laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim. Ayat yang lainnya menjelaskan bahwa sebuah karunia terbesar bagi orang-orang yang beriman, yakni ketika terjadinya kebangkitan. Allah memahami, menjelaskan tentang waladzina yu'minuna bima unzila ini sebagai sebuah rumus kebangkitan Al-Haq. Jadi harus dipahami bukan hanya Allah menitipkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tapi juga harus dipahami sebagai sebuah tahapan dari Tuhan tentang konsep kebenaran. Ada yang dimaksud yang disebut kebangkitan Al-Haq. Wah, Al-Quran ini sebagai sebuah pola yang tentu saja menggambarkan pola daripada proses sejarah itu sendiri. Yakni ketika turunnya wahyu ini dipahami sebagai sebuah kebangkitan yang menjadi syarat mutlak sebuah kebenaran, yang mengaku kebenaran. Waladzina yu'minuna bima unzila ini kita harus memahami pentingnya sejarah dalam konteks kita ingin mencapai tujuan yang benar. Maka perjalanan Rasul ini menjadi pola
daripada Tuhan kepada hambanya menjadi rumus yang nanti akan di zaman sekarang ataupun yaumil akhir menjadi pola baku yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Kalau saya simpulkan adalah sebagai sebuah sunnah, sunanun, ketetapan, perjalanan dalam nabinya. Jadi kesimpulannya bahwa walladzina yu'minuna bima unzila ilaika adalah pentingnya pemahaman terkait sejarah daripada al-haq ini sendiri. Bagaimana tegaknya al-haq? Bagaimana konsep kebenaran ini akan wujud jika tanpa ada panduan daripada sunnah Rasul, nabinya. Oleh karena itu kenapa Allah memilih Nabi sebagai pola terbaik? Karena memang walladzina yu'minuna bima unzila ini adalah syarat mutlak seseorang dikatakan benar. Syarat mutlak seseorang dikatakan bertakwa. Dia yang bukan hanya mengimani terhadap Al-Quran, juga menjadikan sunnah Rasul sebagai panduan dalam kehidupannya. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa syarat orang yang bertakwa juga dia harus menjadikan sunnah sebagai panduan dalam hidupnya. Mengimani terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya adalah dapat dipahami sebagai oleh kita bahwa sunnah perjalanan nabi daripada awal wahyu sampai tentu saja ada tujuannya. Di mana ada awal pasti ada tujuan akhirnya. Sampai tentu saja kapan puncak daripada kemenangan Islam itu sendiri. Kemenangan al-haq itu sendiri. Jadi rentangan antara awal wahyu sampai Allah memperlihatkan bagaimana kehancuran yang kita pahami secara ringkas terjadinya kehancuran para khilafah Islam. Itu yang harus kita menjadi kajian kita. Tolak ukur kebenaran kita dalam kehidupan kita hari ini. Yang mana itu juga dijelaskan dalam kalimat selanjutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bahwa apa yang diwujudkan Nabi Muhammad dalam rangka penegakan syariahnya, penegakan kebenarannya, mewujudkan kebenarannya, mewujudkan tujuan hidupnya, juga ini merupakan bukan hanya gerakan personal Muhammad bin Abdullah, tapi juga mengacu kepada perjalanan-perjalanan sebelumnya. Maka di sana dijelaskan dalam ayat 5-nya, ayat 4-nya. Bima unzila ilaika wa ma unzila. Dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya atau sebelumnya. Jadi dapat dipahami bahwa perjalanan nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir ini merupakan tahapan-tahapan ataupun perjalanan-perjalanan yang terhubung. Estafetanya terhubung pun sama halnya ketika pasca nabi. Kesimpulannya adalah pasca nabi pun harus terhubung estafeta daripada kepemimpinan para nabi dengan yang disebut kepemimpinan ataupun perjalanan-perjalanan kebenaran selanjutnya. Jadi syarat yang keempat adalah dikatakan benar dan bertakwanya kita adalah terjaminnya yang disebut estafeta apa yang dimaksud wama unzila ilaika, apa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih. Untuk konteks hari ini maka tentu saja itu adalah harus ada tolak ukurnya, sunnah. Sesuai sunnahnya di mana? Sesuai sunnah ini kan tentu saja bukan hanya mengaku ahli sunnah wal jamaah, bukan hanya pengakuan seperti itu. Tapi harus jelas tahapan-tahapannya. Kalaulah kita misalkan mengacu kepada turunnya wahyu, bagaimana proses hari ini turunnya wahyu? Bagaimana Allah membangkitkan al-haq konteks hari ini setelah terjadinya kehancuran? Ini harus menjadi tolak ukur bagi kita yang beriman dan bertakwa.
Hadirin ikhwan fillah. Kemudian pamungkasnya dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya mereka semua yang tadi dikategorikan dalam ayat 1 sampai 4, ayat 2 sampai 4. Ini mereka ulaika ala hudan. Dipertegas lagi oleh Allah setelah Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk, lalu Allah memberikan pamungkasnya di ayat 5-nya. Ulaika ala hudan. Bahwa mereka semua yang mampu mencapai hal itu, kriteria syarat-syarat yang tadi dijelaskan, maka mereka Allah beri gelar ulaika ala hudan. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dan juga keberuntungan. Artinya keberuntungan tentu saja adalah mereka yang akan mendapatkan hasil daripada nanti di yaumil akhir, yang tentu saja di dunia pun akan mendapatkan hasil. Yang tentu saja bukan tolak ukurnya adalah harta benda ataupun banyaknya materi. Keberuntungan yang dimaksud adalah keberkahan, keselamatan di dunia wa akhirat. Jadi Allah dalam ayat 5-nya pamungkas mempertegas bahwa ketika kita mampu mencapai derajat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dipahami bukan hanya sebatas kata-kata sederhana, tetapi sangat mendalam tadi sudah dijelaskan. Maka kita akan mencapai derajat orang-orang yang mendapatkan petunjuk, selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Artinya hidupnya dalam tuntunan wahyu. Wahyu versi masa kini. Dan juga mendapatkan keberuntungan. Yang tentu saja keberuntungan di sini jangan dipahami sederhana. Sehingga banyaklah pernyataan dalam surat-surat dan ayat Al-Quran yang lain bahwasanya banyak sekali orang yang menggadaikan kenikmatan atau keuntungan yang besar dengan kenikmatan sedikit, yakni di dunia. Kehidupan di dunia kehidupan di akhirat dia gadaikan di dunia dengan harga yang murah. Artinya murah di sini adalah bukan dalam arti nilai rupiah, tapi dia menggadaikan keimanannya karena kecintaan dia kepada dunia. Artinya dia lupa terhadap akhirat sehingga dia tidak punya agenda dalam hidupnya, tidak punya kejelasan dalam tujuan hidupnya. Artinya dia hanya melewati hari-harinya hanya habis dengan kehidupan dunia. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Atau istilah Sunda harmoko dahar modal ngaroko. Nah, dijelaskan sehingga kita dapatlah menarik kesimpulan. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh kita yang ingin mendapatkan gelar bertakwa. Yang syaratnya tentu saja adalah iman terhadap perkara-perkara yang tadi dijelaskan. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau perlu saya ulang bahwasanya kesimpulan daripada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang pertama, dikatakan seseorang bertakwa adalah dia ketika beriman kepada perkara gaib. Ini jangan hanya dipahami sebagai hal yang sederhana, yakni ini menjadi landasan dasar bagi kita untuk membangun pondasi keimanan dengan baik dan benar dengan utuh. Bukan hanya iman dipahami sebagai ritual ibadah saja. Bukan hanya iman dipahami stamani saja. Artinya hanya angan-angan dan mimpi. Tidak ada bukti nyatanya. Iman ini harus mewujud dalam kehidupan, rincian kehidupannya. Iman kepada perkara gaib ini pun kan banyak penjelasannya. Kalau dijelaskan secara ringkas adalah rukun iman, yang nanti kita akan bahas secara rinci juga. Yang kedua adalah jadi kesimpulannya, ayat yang kedua ini menjadi landasan pertama daripada seseorang yang mengaku bertakwa. Dia dalam kehidupannya ada titik berangkatnya, jelas titik berangkatnya, jelas di mana dia dan mau kemana nantinya, sehingga petunjuk Al-Quran yang akan menjadi petunjuknya. Jadi ayat kedua ini
iman kepada perkara gaib ini, dia bukti nyatanya dalam kehidupannya, dia jelas dia ada titik berangkat dalam kehidupannya. Bukan dari rumah mau ke rumah yang lain, tetapi jelas yang disebut titik berangkatnya, jelas bahwa dia kenapa hidup dan tujuannya kemana. Yang kemudian kedua dijelaskan wa yuqimuna shalat, kita pahami bahwa ketika dia meyakini dia ada titik berangkat dan tujuannya, maka dia akan punya agenda hidupnya. Ada sistem yang harus mengatur dia bagaimana mencapai hal itu. Dia harus masuk kepada kriteria orang-orang yang dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ini. Kalaulah kita misalkan mengartikan sholat saja secara simpel bahwa dia harus berjamaah, maka di mana jamaahnya? Di mana dia harus sholat berjamaah? Dalam kehidupan, aspek kehidupan yang lainnya. Kepada siapa dia harus berjamaah? Kalau kita mengartikan sholat berjamaah secara fisikiyah, maka itu pun harus berlaku. Ketika dia misalkan sholat, ketika dia misalkan bermuamalah, hanya berjamaahnya di mana? Nah, ini harus menjadi kajian inti poinnya daripada surat Al-Baqarah. Dan selanjutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, ini juga menjadi poin yang harus kita sangat perhatikan, ini sebagai aspek program dan juga agenda hidup kita. Target-target yang harus kita capai. Kemana kita menyisihkan harta kita dengan benar dan legal, tentu saja. Legal dalam arti bukan pandangan dunia, tapi legal menurut Al-Quran, terlepas dari pro dan kontra daripada lingkungan sekitar. Tetapi ini adalah legal secara Al-Quran. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun merupakan aspek sosial yang harus dipenuhi oleh kita, bahwa kita ada kewajiban yang bukan hanya diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri, misalkan mencari nafkah untuk diri ataupun anak istri, tetapi juga harus ada kaitan dengan agamanya lewat perjuangan yang disebut umat Islam. Dan lebih dipertegas lagi dalam walladzina yu'minuna bima unzila. Ada keterkaitan kita dengan perjalanan sejarah Rasul. Ada parameter yang jelas yang dikatakan kita bertakwa dan beriman menurut tinjauan sunnah. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, pun sama halnya dengan Rasul sendiri. Ini tentu saja tidak terpisah benarnya dengan nabi-nabi sebelumnya. Artinya ada estafeta yang dengan jelas ukuran benarnya. Tidak masing-masing Rasul pun sama halnya dengan kita hari ini. Apalagi dengan kondisi Nabi Muhammad yang sudah tidak ada tentu saja secara fisiknya. Tetapi sunnahnya, perjalanannya tentu saja harus menjadi tolak ukur bagi kita dikatakan benar dalam kehidupan kita hari ini. Mereka itulah yang dimaksud Allah pertegas, ulaika lahudam mir rabbihim wa humul muflihun. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 12 ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama menjelaskan tentang orang yang beriman dan bertakwa, yang menjadi syaratnya adalah iman. Kemudian kebalikan daripada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 12 ini Allah bagi dua menjadi orang-orang kriteria Allah menjelaskan orang-orang kafir. Yang tentu saja karena di sini terlalu panjang sehingga nanti akan kita bahas kelanjutannya di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, jika ada yang salah, saya sebagai hamba yang lemah dan dhaif dan banyak kehilapan dan kelalaian, maka saya tegaskan di sini, jika ada yang salah dari tadi di awal, maka itu pahami, itu muncul dari hawa nafsu dan juga kelemahan saya sebagai makhluk Allah, makhluk yang banyak lupa dan dosa. Tapi jika ada yang benar, saya mengingatkan kepada ikhwan semua, jangan melihat saya ataupun yang lainnya, tetapi pahami bahwa al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yakini bahwa ketika ada sesuatu yang benar, maka itu hakikatnya datang dari Allah.
Usikum wa iyya bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.